Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Sudah amat banyak nikmat yang kita terima selama ini dari sejak kita masih berada dalam kandungan ibu kita sampai dengan pagi hari ini. Di antara nikmat yang paling utama adalah nikmat iman Islam yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang lain adalah diberi kesehatan dan kesempatan. Tidak semua orang yang sempat sehat. Tidak semua orang yang sehat punya kesempatan. Nah, alhamdulillah kita syukuri semua itu dengan senantiasa menambah ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 26 Juni 2022 yang bertepatan juga dengan 26 Dzulqa'dah 1443 Hijriah adalah merupakan bulan-bulan haji. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu merupakan bulan-bulan haji. Insya Allah saudara-saudara kita sebentar lagi yang dari Wonosobo akan berangkat ya tanggal berapa? 29 sama tanggal berapa Wonosobo? 28 ya. Yang tanggal 29 berbarengan dengan yang sebagian dari jamaah Temanggung ya. Tanggal 29. Nah, haji ini adalah merupakan satu ibadah yang disyariatkan oleh Islam dan menjadi rukun Islam yang kelima. Anak-anak remaja sekarang kadang-kadang tidak tahu berapa rukun Islam. Ya, saya melihat YouTube itu ada YouTuber yang tiba-tiba mengambil secara acak saja anak-anak remaja ditanya tentang rukun iman, rukun Islam. Ternyata masih banyak di antara mereka yang tidak hafal. Rukun iman tidak hafal, rukun Islam juga tidak hafal. Ini kan ya memprihatinkan kita. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa ibadah haji ini adalah merupakan satu ibadah yang disyariatkan oleh Islam dan menjadi rukun Islam yang
kelima. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Mungkin waktu TK malah hafal anak-anak remaja itu karena dinyanyikan. Rukun Islam ada 5. Setelah remaja lupa. Gitu. Nah, karakter yang dimiliki oleh para hujjaj, yakni orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, ini patut kita tiru apabila mereka memiliki karakter yang ideal. Saya katakan demikian karena ya terkadang ada orang sudah haji tetapi karakternya belum pas sesuai dengan predikat hajinya. Tapi itu ya tidak seberapa, ya mungkin 1001 lah gitu. Pada umumnya mereka yang sudah haji memiliki karakter yang bagus sesuai dengan predikat hajinya. Nah karena itu maka karakter yang mereka miliki patut kita tiru. Mungkin kita sudah pernah haji atau umroh, ataupun kita belum pernah sama sekali. Baru punya cita-cita, tidak mengapa. Tetapi kalau kita memiliki karakter-karakter yang mereka miliki, dan kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan menjadi baik buat kita. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, bagi mereka, para jamaah yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, kami doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Dan memiliki karakter-karakter yang bisa terus diupayakan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pasca mereka melaksanakan ibadah haji. Bagi para jamaah yang belum diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah, maka pagi hari ini mudah-mudahan Allah SWT betul-betul mengabulkan doa kita ini. Para malaikat juga mencatat. Kami doakan mudah-mudahan Allah mempercepat, mensegerakan kemampuan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita lihat ya karakter para hujjaj sehingga nanti kita bisa meniru. Siapa tahu dengan meniru ini Allah lebih mempercepat lagi kemampuan kita untuk bisa sampai ke tanah suci. Saya berani mengatakan demikian karena pengalaman pribadi saya juga demikian. Ya, ketika saya dulu diajak oleh salah seorang senior di pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung, pada waktu itu beliau adalah ketuanya, saya diajak untuk Mas, Mbak Aku Tiriwangi bimbing kaji. Pada waktu itu saya bilang, Pak, kula dereng kaji. Napa nggih patut dereng kaji membimbing haji. Ora apa-apa, Mas. Nanti ya orang kita nulis-nulis surat undangan. Oh, nek niku saged insyaallah siap. Ah, begitu ya. Siapnya itu ternyata didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapnya itu dicatat oleh malaikat. Dan kemudian saya mengantarkan surat-surat untuk para jamaah haji supaya mereka mengikuti bimbingan ibadah haji. Tapi begitu saya mengantarkan surat-surat itu bergetar hati ini. Ya Allah, saya mengantarkan surat ini, tapi saya belum haji. Begitu mereka datang untuk mengikuti bimbingan ibadah haji, semakin menyeruak perasaan ingin sampai ke tanah suci. Tapi juga ada yang kemudian suara wong durung haji kok wis bimbing haji. Padahal saya tidak memberikan materi, hanya mengantarkan surat-surat saja. Ada materi yang pernah disampaikan ke saya untuk materi toharoh, ya. Kalau toharoh kan tidak harus haji dulu gitu kan. Tapi begitu menyeruak dalam pikiran, dalam hati kita keinginan untuk bisa berangkat ibadah haji, dan tampaknya benar-benar Allah mendengar suara batin kita itu.
di tahun itu juga Allah memberikan kesempatan bagi saya untuk berangkat ibadah haji. Masya Allah. Ya, ini saya sampaikan supaya memberi semangat, gitu ya. Semangat, gitu ya, semangat. Baik, mari kita bicarakan tentang karakter ideal. Saya menyampaikan di sana, itu ya, karakter ideal. Ada 5. Walaupun mungkin bisa lebih dari 5. Saya mencatat 5 saja supaya gampang diingat-ingat gitu. Dan ini didasarkan pada beberapa buku ya. Jadi seorang haji itu yang pertama memiliki jiwa mukhlis. Ya. Orang yang ikhlas di dalam mengamalkan ibadahnya. Bagaimana tidak ikhlas? Dia telah mengumpulkan harta bendanya, mungkin tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun. Bahkan saya mendengar cerita, ada orang yang mengumpulkan hartanya itu dari sekitar 100.000 rupiah, terus dimasukkan. Sambil berjualan di pasar, setiap ada pembelanjaan yang pertama, dia singkirkan uang itu untuk calon mendaftar ibadah haji. Saya membaca demikian, dan ternyata bisa. Saya mengenal seseorang juga, kalau dalam keseharian mungkin agak sulit menurut akal pikiran manusia untuk bisa berangkat ibadah haji. Tetapi kehendak Allah, tiba-tiba ada konsumen datang dan kemudian bertanya. Kebetulan konsumennya ini teman yang akrab, ya, teman ngaji seperti ini, akrab, dan kemudian punya kemampuan. Nah, bertanya, saya sebut saja Mr. X, gitu ya, yang orang itu ditanya oleh konsumennya ini, Mr. X, kamu pengen apa? Ini pendek kata semacam itu. Kebetulan ini seorang mu'alaf yang waktu itu ya belum lama masuk Islam, mungkin sekitar 6-5 tahun masuk Islam. Mr. X-nya ini, dan kemudian beliau menjawab, nah, sebagai seorang muslim, cita-cita tertinggi saya ya naik haji. Tapi ya karena kondisinya semacam ini, wallahu a'lam. Nah, konsumen ini kemudian tenanan niki, ya bilang begitu dia, ya. Ya tenan gitu, karena saking akrabnya pakai bahasa Jawa ngoko saja. Besok harinya konsumen itu datang dan mengajak si Mr. X ini membawa KTP-nya ke bank untuk mendaftarkan haji. Masya Allah. Baik yang memberi maupun yang diberi, apalagi yang menabung dari 1 rupiah ke berikutnya, itu semuanya insya Allah berangkat dari keikhlasan bagaimana dia akan melaksanakan ibadah karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rata-rata secara umum orang yang menunaikan ibadah ini adalah orang-orang yang ikhlas. Paling tidak dia telah mengikhlaskan harta bendanya untuk menunaikan ibadah haji. Ya kalau hitungan sekarang tidak sedikit, karena kurang lebih yang 40 juta untuk bisa berangkat ibadah haji. Paling tidak ikhlas ini mesti ada pada setiap orang yang akan pergi haji. Nah, nanti kita akan sampaikan ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah pada huruf jar sebelum an-nas itu para ulama menafsirkannya sebagai suatu bentuk kewajiban. Jadi walillahi 'alan nasi,
Ya. Dan bagi Allah lah atas semua manusia kewajiban kepadanya. Hajjul baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan perjalanan kepadanya. Jadi ini karakter yang pertama. Nanti kita agak panjang lebarkan pada materi yang pertama dan seterusnya ini. Yang kedua karakternya adalah muwahhid, yaitu orang yang bertauhid. Muwahhid itu orang yang bertauhid, dari kata wahhada yuwahhidu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan daripada syirik, menyekutukan Allah taala, mensepadankan makhluk Allah dalam posisi Allah. Itu orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Nah, seorang haji itu orang yang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah taala. Mereka diperintahkan untuk berzikir, bahkan zikir yang paling dikenal dalam ibadah haji adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di situ ada kata la syarika lak 2 kali. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Jadi Allah tidak memiliki sekutu. Dia zatnya satu, dalam segala perbuatannya juga esa, satu, ya, tidak memiliki, tidak memerlukan bantuan kecuali apa yang menjadi kehendaknya saja. Dan dia berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Dia menguasai atas segala sesuatunya. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia maha menguasai, dia juga maha mengetahui. Nah, orang yang berangkat haji, orang yang menunaikan ibadah haji rata-rata adalah orang-orang yang muwahhid. Kalau mereka meresapi nilai-nilai zikir yang mereka ucapkan. Nanti saya panjangkan juga. Yang ketiga adalah mutahhar. Ini bisa diartikan sebagai orang yang disucikan atau orang yang suci. Kalau dalam Al-Quran itu ada la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Penjabarannya cukup banyak itu ya. Nah, kita tidak akan ke sana. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa seorang haji itu diperintahkan untuk berpakaian ihram. Sebelum mereka berpakaian ihram, mereka bersuci dulu. Mandi besar. Mereka diperintahkan untuk suci lahir dan batinnya. Suci lahir dan batinnya. Pakaiannya suci karena akan dipakai untuk beribadah, apalagi nanti ketika sholat dan sebagainya. Ketika tawaf juga dia harus suci. Demikian pula batinnya. Batinnya suci dari hal-hal yang tidak baik. Nah, mutahhar atau mutahharun ya. Ada mutahharun, ada mutatahhirun ya. Ada perbedaannya. Tapi saya tidak akan berpanjang kali di situ ya, nanti waktunya enggak cukup. Kemudian yang keempat, karakter seorang haji itu adalah muhsin. Yaitu orang yang baik. Orang yang senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah taala. Ihsan itu kalau dia sholat betul-betul merasa telah
melihat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak, dan karena memang tidak bisa melihat kita selama di dunia ini, maka yakinlah bahwa Allah melihat dia. Itu orang yang muhsin, orang yang ihsan. Nah, ketika orang-orang haji, mereka dilarang untuk berbuat rafas, ya, berbuat fasik, berbuat jidal, dilarang. Ini artinya apa? Mereka memiliki akhlak yang baik, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, berakhlak baik. Ini karakter yang keempat, ya. Idealnya semacam itu. Jadi kalau sudah haji kok tidak seperti ini, ya itu tidak ideal, gitu ya. Tidak ideal. Dan yang kelima adalah mutawadhi. Dari kata tawadhu'a ya tawadhu. Rendah hati. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di padang Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika orang-orang yang tidak berhaji berpuasa Arafah, mereka yang sedang haji sedang wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala memamerkan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah itu kepada para malaikat. Ya, Allah memamerkan. Bayangkan coba, orang yang sedang wukuf dipamerkan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat. Betapa bahagianya orang yang sudah sampai di wukuf. Agak merinding saya ya, karena ingat seorang teman setelah wukuf di Arafah itu tanggal 10 ke Mina, kemudian beliau tidak ada di Mina, meninggal. Masya Allah. Mungkin hatinya bersih, suci, ya. Agak merinding. Jadi orang yang mutawadhi, jadi orang yang hatinya bersih, suci, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala penuh doa. Itu orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, ini antara lain 5 karakter. Kalau 5 karakter ini juga kita miliki, betapapun kita belum haji, ia mukhlis, ikhlas, ia muwahhid, orang yang bertauhid, ia mutahhar, orang yang suci, orang yang muhsin, yang berakhlak baik, dan orang yang mutawadhi. Insya Allah kita menjadi orang yang sangat baik, menjadi orang yang dalam kesehariannya di hadapan Allah Ta'ala insya Allah memiliki nilai yang tinggi, karena ini mendekati semuanya kepada nilai-nilai takwa. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ya beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini. Bisa dilanjut. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi, di sana sudah ada ya. Ya. Di sana bisa enggak kelihatan dari sini ya. Ini enggak bisa diterobos. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa ini masalah. Jadi Allah berfirman di sana tentang orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemampuan ini
Meliputi yang pertama adalah kemampuan harta benda. Kemampuan yang kedua adalah meliputi kemampuan kesehatan. Dan kemampuan yang ketiga meliputi kemampuan ilmu. Jadi kalau orang sudah secara harta dia memiliki, maka dia punya kewajiban dan dia harus ikhlas untuk mengambil sebagian harta miliknya itu untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau sholat, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tidak terlalu besar biayanya, karena bisa dilaksanakan di daerah kita sendiri. Kalau mau ke masjid, tinggal beberapa langkah, tidak memerlukan biaya besar. Tapi kalau haji tadi saya katakan untuk tahun ini saja kurang lebih 40 juta rupiah. Ini harus disingkirkan, harus kemudian benar-benar bisa dilaksanakan. Dia rela mengorbankan itu semuanya. Kalau bahasa kita tidak awal, tidak bakhil. Tadi doanya itu Allahumma inni a'udzubika, termasuk minal bakhli, ya dah, minal bukhli, dari kebakhilan. Tidak bakhil untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua tadi adalah kemampuan di bidang kesehatan. Dia mampu secara fisik, mental. Karena ada orang memiliki kemampuan secara harta tetapi tidak memiliki kemampuan secara fisik. Sehat lahir batinnya. Juga memiliki kemampuan keilmuan. Walaupun ibadah haji ini ikut saja sebenarnya pada orang yang sudah dipandang mampu, misalnya ada mutawif begitu, ikut saja insya Allah sah. Tetapi yang ketiga ini juga penting bagi mereka yang memiliki akal sehat untuk memiliki kemampuan keilmuannya. Nah, baik dari sisi harta benda, baik dari sisi fisik. Fisik itu jangan dibayangkan ibu dan bapak, jangan dianggap enteng ya. Ada seorang teman belum lama melahirkan, ya, karena sudah panggilan haji dia tinggalkan anaknya yang belum lama lahir itu baru berapa bulan untuk melaksanakan ibadah haji, berkorban. Ya, itu membutuhkan keikhlasan, ya keikhlasan dirinya, ya keikhlasan keluarganya. Mungkin keluarganya akan mengatakan kalau tidak ikhlas kalimat-kalimat yang tidak baik. Yang duwe bayi sih cilik kayak tegel-tegele. Nah, misalnya semacam itu kan. Tapi membutuhkan keikhlasan. Keluarganya ya ikhlas sehingga ada yang ngomong si bayi, dia juga ikhlas berangkat. Membutuhkan keikhlasan. Jadi secara fisik pun membutuhkan keikhlasan. Demikian pula keilmuan. Dia harus ikhlas meluangkan waktunya untuk belajar tentang haji. Jangan sampai nanti berangkat ke sana seperti, mohon maaf, entung, tahu ya, entung, di elor, di kidul, orang ngerti omai skor kidul ponti gitu. Itu dulu, zaman anak-anak itu nyanyian anak-anak. Jadi tingak-tinguk nggak ngerti. Oleh karena itu dia harus meluangkan waktu, ikhlas meluangkan waktunya untuk belajar tentang haji. Di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di sini juga menggunakan kata lillah, ya. Jadi semuanya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu keikhlasan. Karakter ini ibu dan bapak tidak hanya untuk mereka yang mau pergi haji. Kita pun di sini dalam segala macam ibadah kita itu diperlukan dua syarat. Yang pertama adalah syarat ikhlas, yang kedua adalah syarat sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu syarat untuk sahnya sebuah ibadah. Jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, semua ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat. Tidak boleh salah satu saja. Ikhlas saja tetapi tata caranya tidak sesuai. Enggak diterima. Sholat subuh kok 4 rakaat misalnya. Wong aku isih sehat, tur yo bar istirahat ya. Tak 4 rakaat lah, kurang marem kalau 2. Ya tidak sesuai syariat, enggak diterima. Syariatnya sama. Sholat subuh ya 2 rakaat seperti yang diajarkan oleh Nabi. Juga para sahabatnya. Tetapi niatnya tidak ikhlas. Tidak lillahi ta'ala. Juga tidak diterima. Jadi untuk bisa diterima, itu 2 syarat itu dipenuhi. Nah karakter itu juga harus kita miliki. Tidak hanya untuk mereka yang akan berangkat haji, menunaikan ibadah haji, tetapi juga untuk kita. Ibadah itu ada 2 macam, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, atau juga diistilahkan dengan ibadah khos dan ibadah am, gitu ya. Ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, bagaimananya, itu sudah ditentukan, itu namanya ibadah mahdhah. Seperti sholat, seperti haji, itu sudah ditentukan semuanya tata caranya, sehingga ada perintah kalau sholat itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau ibadah haji itu Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita supaya khudu anni manasikakum, ya, ambillah oleh kamu sekalian tentang diriku, yakni Rasulullah SAW, manasikakum, tentang manasik kamu sekalian. Jadi untuk haji juga sudah ditentukan tata caranya. Itu namanya ibadah mahdhah. Jadi semua ibadah yang sudah ditentukan tata caranya tidak boleh dilakukan kecuali sama dengan apa yang sudah disyariatkan itu. Tetapi ada ibadah ghairu mahdhah yang tidak ditentukan, seperti silaturahim. Apakah silaturahim itu bawa oleh-oleh atau tidak? Tidak ditentukan. Oleh-olehnya harus buah atau kue? Tidak ditentukan. Ya, tidak ditentukan. Silaturahim itu harus hari Senin atau Kamis? Tidak ditentukan. Ya, nah, tidak ditentukan. Tapi silaturahim itu untuk menyambung persaudaraan sesama muslim. Nah itu tidak ditentukan, sehingga yang tidak ditentukan ya kita ikuti saja, bebas, sepanjang tidak menyalahi secara umum syariat yang diajarkan. Misalnya silaturahim, tapi di sana kok membicarakan tentang maksiat, nah itu tidak dibenarkan gitu, karena maksiatnya bertentangan dengan syariat. Tapi kalau silaturahim yang dibicarakan adalah tentang pembangunan masjid misalnya, memugar masjid, renovasi masjid misalnya. Nah itu tentu dibolehkan. Tapi tidak harus berbicara tentang renovasi masjid. Nah, karena memang tidak ditentukan. Boleh berbicara tentang pekerjaan. Nah, kan begitu. Itu namanya ghairu mahdhah. Nah semua itu tadi butuh keikhlasan, Ibu dan Bapak. Ya, butuh keikhlasan kita, dan mari kita miliki itu. Nah kemudian tadi karakter yang kedua, yaitu tentang muwahhid. Mungkin di sana ada ya. Yaitu orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyaksikan berbagai macam manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
sepanjang perjalanan haji itu banyak dzikir Ibu dan Bapak. Misalnya seseorang sambil sedikit mengerti tentang beberapa hal yang terkait dengan haji. Orang kalau mau haji, kalau sudah berada di mikot, misalnya haji tamattu ya, haji tamattu itu kan umroh dulu. Kalau sudah sampai mikot, mikot itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu berkaitan dengan waktu. Nah, sekarang ini sudah waktunya untuk ibadah haji ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu. Nah, puncaknya nanti tanggal 8 Dzulhijjah berangkat untuk ke Mina, ke Arafah ya, dan seterusnya itu. Kemudian ada mikot makani, yakni mikot tempat. Kalau mereka yang berangkat gelombang 1 misalnya, mereka ke Madinah dulu. Nah, maka mereka yang haji tamattu nanti keluar dari Madinah, ada satu tempat namanya Bir Ali. Ya, Bir Ali di situ tempat di mana menjadi mikot orang sudah mulai berihram dari sana. Nah, setelah orang berihram, ini saya sedikit sampaikan juga ya. Berihram dengan berpakaian ihram itu berbeda, Ibu dan Bapak. Ya. Kalau berpakaian ihram itu anak-anak TK kita berpakaian ihram itu boleh. Kita mencoba pakaian ihram itu boleh. Itu berpakaian ihram. Tapi kalau berihram itu niat dalam hati, pikiran dan jiwanya itu masuk dalam situasi ihram. Ya, misalnya labbaik Allahumma umratan. Ya. Ya Allah, saya umroh karenamu. Maka sejak itu dia sudah masuk dalam situasi yang ihram. Pada saat itu sudah mulai dilarang melakukan larangan-larangan ihram. Nah, itu berihram. Nah, itu. Nah, setelah masuk berihram itu, maka para hujjaj itu kemudian mereka bertalbiyah dzikir atau baca Al-Qur'an atau berdoa itu ya. Atau bisa juga dzikir-dzikir yang lain, diselingi yang lain. Jadi bisa baca Al-Qur'an, bisa berdoa, bisa berzikir, bisa mengucapkan talbiyah. Nah, talbiyah tadi saya sampaikan di sana ada kata la syarikalak. Ya. Dan itu terus digaungkan oleh mereka. Ibu dan Bapak, ini sebenarnya juga tidak hanya untuk mereka yang haji. Kita sehari-hari itu juga harus menjadi orang yang bertauhid. Kenapa? Karena kita sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu bertauhid. Orang bertauhid nilainya sangat tinggi. Kalimat tauhid ini besok dalam timbangan lebih berat daripada bumi dan langit serta isinya. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, maka orang ini akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatku, yakni syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas, min qalbihi wa nafsihi, dari lubuk hatinya. Jadi ibu dan bapak, muwahhid itu tidak hanya bagi mereka yang haji, tapi bagi kita juga dengan kalimat la ilaha illallah. Maka jangan sungkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sering-sering tahlil kalimat la ilaha illallah. Pada saat berjualan, mereka yang sedang berjualan mengucapkan, ya, belum ada pembeli datang, lebih baik kita sambil
bersih-bersih jualan kita sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka yang guru yang sedang tidak mengajar di depan kelas mungkin mereka berzikir juga dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka yang pergi ke sawah ya sambil bercocok tanam di sana mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana saja kita berada, apalagi di dalam masjid. Di rumah kita ibu-ibu, ya sering-seringlah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah tahlil kita. Ya. Dan nilainya sangat berat. Ya, besok kalau ditimbang satu kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada beratnya langit bumi seisinya. Masya Allah. Jadi kalau begitu kita juga perlu memiliki karakter muwahhid. Tidak hanya mereka yang haji, tetapi juga kita juga harus memiliki karakter itu. Saya lanjutkan ya. Ini juga dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bainas safa wal marwah wa ramyul jamar liiqamati dzikrillah. Sesungguhnya tawaf di Baitullah dan sa'i di antara Safa dan Marwah itu serta juga melempar jamarat itu liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan ingat zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau itu kita ambil nilai-nilai itu dan kemudian sekarang betapapun ada sebagian kita yang belum melaksanakannya, kita ambil dalam keseharian kita, itu artinya kita setiap waktu baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring harus ingat kepada Allah Ta'ala. Itu yang kemudian disebut dengan ulul albab. Ya, dalam surat Ali Imran itu. Siapapun mereka yang suka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, berbaring maupun qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, gitu kan? Baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, mereka semuanya ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau begitu kita ngambil karakter ini, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun juga ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter ini perlu, penting kita miliki. Yang berikutnya tadi karakternya itu adalah suci jiwanya, ya, suci hatinya, suci juga badannya. Di dalam sebuah hadis dinyatakan at-tuhuru syatrul iman. Itu ada yang mengharokati huruf ta dengan fathah dan ada yang mengharokati huruf ta dengan dhammah. Ya, menjadi at-tahuru syatrul iman atau at-tuhuru syatrul iman. Sedikit berbeda tetapi intinya kalau at-tuhur suci itu bisa dengan wudhu. Suci itu bisa dengan amal perbuatannya itu suci. Itu syatrul iman, bagian daripada iman. Kalau menggunakan fathah at-tahuru, maka maknanya air yang dipakai untuk berwudu. Ya. Salah satu maknanya demikian. Jadi barangnya yang dipakai. Oleh karena itu, orang-orang yang melaksanakan haji tadi, hati maupun pikirannya dan badannya suci. Nah, kita ambil. Ini tidak harus mereka. Kita pun kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, badan kita juga bersih, itu akan disukai oleh Allah Ta'ala. Ya. Bersih dari apa? Yang pertama tadi, pikiran kita, hati kita bersih dari syirik. Yang kedua, bersih dari sifat-sifat yang tidak baik seperti hasad, dengki,
ya, kemudian riya, pamer, kemudian sum'ah, apa namanya, pengen terkenal, ya, kemudian apa lagi, kasal, apa tadi, males gitu ya. Itu adalah sifat-sifat yang buruk. Nah, orang yang baik itu melepaskan semua keburukan sifat-sifat itu supaya hati dan pikirannya menjadi bersih. Nah, secara lahiriah juga kalau kita bersih itu kan enak. Rumah kita bersih ya enak, nyaman. Pakaian kita bersih ya nyaman. Tempat tinggal kita di mana kita berada, kalau kita punya kantor, punya kios, punya apa namanya, tempat-tempat semuanya bersih, maka diperintahkan oleh Islam supaya kita membersihkan tidak hanya diri kita tetapi juga lingkungan kita. Ya. Nah, ini termasuk bersih penting ini. Itu kita ambil. Jadi tidak hanya untuk mereka yang sedang haji, tetapi kita sendiri membutuhkan jiwa bersih, juga lingkungan dan badan kita yang bersih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang yang berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian orang ini berkata begini. Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim minas siyabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mari kita lihat ini ya. Tentang pakaian ihram. Tentang pakaian ihram. Bisa dilihat Ibu dan Bapak. Saya bacakan artinya saja supaya lebih cepat dan langsung masuk. Tidak boleh mengenakan kemeja, sorban, celana panjang, kopiah, dan sepatu, kecuali bagi yang tidak mendapatkan sandal. Maka dia boleh mengenakan sepatu. Hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua mata kakinya. Hendaknya dia tidak memakai pakaian yang diberi za'faron dan wars. Ya, itu wangian, parfum. Ini tentang ihram. Jadi betapa kita ini butuh kesucian. Betul-betul kesucian. Orang itu bisa terlihat kadang-kadang memang dari lahiriahnya, ya kan? Tetapi yang paling utama adalah kesucian batin. Walaupun lahiriahnya juga diperlukan. Gambaran orang yang sedang berihram itu kesederhanaan. Pakaiannya cukup dua lembar, warnanya juga putih saja, gitu kan? Tetapi jiwanya pada saat itu betul-betul tertambat hatinya kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau ada haji kok tidak seperti itu, ya ada yang keliru barangkali. Insya Allah semua haji itu hatinya tertambat kepada Allah. Sehingga ketika dia berihram, apalagi sedang bertalbiyah dengan khusyuk, mungkin bercucuran air mata. Kenapa? Meresapi nikmatnya berzikir kepada Allah. Menikmati betapa dekatnya dia kepada Allah Ta'ala. Itu bisa kita lakukan Ibu dan Bapak, meskipun kita tidak sedang berada di sana. Di tengah-tengah malam. Kita tanggalkan seluruh predikat kita. Tanggalkan gelar-gelar kita tinggalkan. Ya, tanggalkan semua. Kemudian jabatan kita tanggalkan. Ya. Kemudian kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Ta'ala di malam hari yang sepi, yang tidak seorang pun yang tahu. Kemudian kita bermunajat di sana kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ini orang yang sangat dekat. Pada saat itu insya Allah bercucuran air mata kita. Orang yang demikian, kalau bisa dilakukan setiap hari, maka insya Allah orang ini akan memancar jiwanya dengan sinar kebaikan. Nah, ini diperlukan. Tidak hanya mereka yang sedang haji, kita sendiri juga bisa melakukannya. Kalau setiap hari kan ya berat Pak Mamun. Masa setiap hari harus tahajud? Ya paling tidak sesekalilah begitu. Syukur sesekalinya itu setiap hari, gitu kan? Nah, itu kalau bisa. Ya, setahun sekali.
Oke, kita lanjutkan sekarang yang berikutnya ini sudah jam 7 lebih. Muhsin tadi ya. Muhsin. Yaitu orang yang baik, akhlaknya baik. Al-hajju asrum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji adalah dalam beberapa bulan yang telah dimaklumi, yaitu tadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Ibu dan bapak, ini mestinya juga tidak harus ketika haji. Saat ini pun kalau kita tinggalkan rafas, kita tinggalkan fasik, kita tinggalkan jidal, itu baik. Ya. Suami istri jangan suka padu. Ya. Padu dengan padu berbeda. Ini kalau orang Temanggung begitu. Jidal hanya masalah minuman kopi saja bisa jidal suami istri. Pernah membaca cerita? Ya, saya pernah membaca tahun berapa dulu. Di Surabaya itu ada suami istri jidal karena kopi. Jadi suami itu minta dibikinkan kopi, sang istri tidak segera membikinkan kopi. Akhirnya terjadilah perang. Ya, yang satu pakai apa gitu ya. Betul-betul terjadi dan kemudian sampailah sang istri meninggal dunia hanya karena segelas kopi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga harus kita tinggalkan. Ya, orang yang bagus itu yang sabar. Sabar itu diantaranya ujiannya adalah ketika mau marah dia berhenti. Ya, untuk tidak ungkapkan kemarahannya. Itu sabar. Berat tapi ya. Berat ya. Ya. Nah, ibu-ibu juga demikian, bapak-bapak juga sama. Jadi ini tidak harus mereka saja. Kita pun dalam keseharian kita kalau memiliki karakter ini baguslah. Ya, bagus. Jadi tidak hanya pada saat melaksanakan ibadah haji. Baik, yang kelima tadi adalah mutawadhi, yakni orang yang rendah hati. Ya, tidak suka pamer, tidak suka sombong ya, rendah hati. Tetapi dia merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Karena rendah dirinya kepada Allah Ta'ala, maka dia kemudian kepada orang lain itu juga rendah. Rendah hati bukan rendah diri di hadapan orang lain. Berbeda ya rendah diri dengan rendah. Di hadapan Allah kita merendahkan diri kita, di hadapan manusia kita rendah hati. Tidak perlu memamerkan apa yang kita punya kelebihan. Pada saat di Padang Arafah, mereka yang haji, insya Allah kalau mereka menyadari mereka betul-betul memanfaatkan waktu itu untuk DP-DP di hadapan Allah. DP-DP person. Taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada waktu Arafah. Dan doa yang baik pada saat di Arafah itu adalah kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu dan bapak kalau bisa mengucapkan zikir ini 100 kali dalam sehari, maka dia memiliki 5 pahala besar. Ya, seperti orang memerdekakan 10 budak. Dia akan dihapuskan dari 100 macam dosa. Dia akan diberi kebaikan 100 macam kebaikan. Dia akan diberi pahala
Tidak ada yang melebihi kecuali orang yang melebih bacaannya daripada 100 kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dalam sehari. Enggak lama itu Ibu Bapak. Ya, kalau kita sudah biasa praktek itu tidak lebih dari 7 menit dari 24 jam sehari. Ya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa detik itu kira-kira? Coba dihitung nanti dicoba dimeniti ya di rumah. Kalimatnya la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tidak hanya diucapkan bagi mereka yang sedang berada di Arafah. Itu memang utama di Arafah, tetapi keseharian kita pun mengucapkan itu pahalanya cukup besar. Ya, nah, mari kita. Jadi karakter-karakter itu maksud kita supaya kita miliki. Nah, karena ini sudah jam 7, saya agak masuk sekarang ke amalan di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah akan datang tanggal berapa? Tanggal 1 Dzulhijjah, Ustaz. Tanggal berapa? Kalau Julinya? Hari Kamis depan ya. Hari Kamis depan itu insya Allah tanggal 1 Dzulhijjah. Betul ya. Apa saja di bulan Dzulhijjah itu amalan yang baik yang kita lakukan. Ya, kurang lebih saya mencatat 6 ini Ibu dan Bapak. Ya, ini kita ambil dari pendapat para ulama dalam beberapa kitab. Ya, saya ringkas seperti ini. Yang pertama adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Besok insya Allah puasa Arafah itu jatuh pada tanggal 8 Juli. Insya Allah ya. Insya Allah. 8 Juli kalau tidak salah. Ya. Puasa Arafah. Yang kedua adalah memperbanyak kebaikan seperti sedekah dan lain-lain. Ya. Kita perbanyak nanti. Memperbanyak zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita di perserikatan ini kadang-kadang sok diarani orang kering zikir gitu kan, kering gitu ya. Banyak-banyaklah lidah kita dibasahi dengan zikir kepada Allah. Tadi saya ajarkan apa tadi? La ilaha illallah, kemudian la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian ada juga subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu nanti akan memberatkan timbangan kita. Ya, akan memberatkan pada yaumul mizan. Timbangan kita itu akan lebih berat kebaikannya ketika kita sering mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Juga boleh subhanallah wa bihamdih saja 100 kali dalam sehari. Itu akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya banyak sekali. Ya. Meskipun dosanya itu bagikan samudra, akan terampuni oleh kalimat subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari. Ya. Kalau saya biasa melaksanakan ini hanya 3 menit. Ya. Enggak sampai 3 menit kira-kira. Biasakan kita mengucapkan ini. Ya. Habis subuh misalnya, beberapa waktu. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Maha suci Allah dengan segala macam puji-pujiannya dari segala hal-hal yang tidak baik. Ya, Maha suci Allah ya dengan segala puji-pujiannya dari hal-hal yang tidak baik. Itu subhanallah bihamdi. Ada juga subhanallah bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Ya. Banyaklah zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, memperbanyak tilawah Al-Quran.
Ya, kalau bisa nih diajekkan, ya, dirutinkan habis subuh misalnya, atau habis maghrib misalnya, atau habis isya misalnya, terserah masing-masing yang paling enak, nyaman itu kapan. Ya, kalau bisa dirutinkan. Jangan lepas dari Al-Qur'an. Ya, jangan lepas dari Al-Qur'an. Banyak cerita yang berkaitan dengan orang yang membaca Al-Qur'an itu, apalagi sampai menghafal, itu diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ada seorang mahasiswa di Madinah. Ini sedikit ceritanya. Dia di Fakultas Kedokteran. Tetapi pada saat dia belajar di Fakultas Kedokteran itu, dia ingin juga hafal Al-Quran dari seorang hafid. Kemudian dia sudah memilih syekhnya. Kemudian dia harus rutin setiap hari menyetorkan hafalan-hafalannya. Nah, satu saat akan ada ujian. Ada ujian. Teman-temannya pada belajar semua karena akan ujian. Dan mata kuliahnya adalah mata kuliah yang paling sulit. Teman-temannya mengatakan, wahai si fulan, ayolah belajar. Besok ini ujian, karena dia orang baik. Teman-temannya mengajak supaya dia belajar. Tapi dia bilang kepada temannya ini, terima kasih saudaraku, saya harus setor hafalan. Bagaimana? Ini besok ujian. Tinggal hari ini kita belajar. Tidak, saya harus ketemu syekh saya dulu. Maka kemudian dia berangkatlah menuju syekh itu, kemudian dia menyetorkan hafalannya, dan kemudian dia katakan, wahai syekh, besok saya ujian. Saya mohon izin untuk tidak menyetorkan hafalan besok. Karena saya harus mengikuti ujian itu. Maka syekhnya kemudian mengatakan, silahkan, kamu belajar. Dan berangkatlah untuk ujian. Pagi hari itu setelah menyetorkan itu, teman-temannya sudah siap semuanya dengan belajarnya dan ujian. Dan kemudian dia juga ujian. Beberapa selang kemudian ada pengumuman. Semua mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah itu gagal, kecuali satu saja yang lulus. Temannya telepon, wahai si fulan, kamu udah tahu pengumumannya belum? Belum, nggak tahu, tapi pastilah nggak lulus. Jangan begitu. Satu yang lulus, siapa? Kamu. Masya Allah. Itulah manfaat dari dekatnya seseorang kepada Al-Quran. Ya, ternyata dia bisa lulus. Nah itulah. Jadi ibu dan bapak, kalau kita dekat dengan Al-Quran, banyak insya Allah peristiwa-peristiwa di luar dugaan kita itu bisa menjadi baik. Walaupun usaha itu tetap wajib, jangan kemudian mengherankan usaha, ya, ada ikhtiar manusia. Yang kelima adalah berkorban. Nah, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berkorban, ya, besok pada tanggal 10 Dzulhijjah ataupun hari tasyrik setelah Idul Adha. Kemudian yang keenam adalah haji bagi yang mampu. Nah, paling tidak kalau kita yang kelima belum ada, yang keenam juga belum ada, maka 1 sampai 4 kita upayakan di bulan-bulan Dzulhijjah. Syukur sampai yang kelima, sampai yang keenam. Ini tidak tahu saya di antara ini ada yang mau berangkat besok tanggal 29 atau 28 itu atau tidak. Ya. Nah, itu yang kita ini nanti biar di-share saja dalil-dalilnya tentang amalan-amalan ini karena cukup banyak, ya. Saya rasa itu amalan yang bisa kita lakukan agar kita di bulan Dzulhijjah itu tidak membiarkan bulan itu berlalu begitu saja tanpa makna. Tapi ambillah makna bulan Dzulhijjah dengan amalan-amalan kebaikan yang tadi kita sampaikan. Demikian Ibu dan Bapak, kurang lebihnya mohon maaf karena ini sudah jam 7 lebih 20 menit.
apa yang saya sampaikan ini apabila benar maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang keliru itu karena kebodohan saya semata. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menunjukkan kita pada jalan yang benar, memberikan hidayah kepada kita, serta memberikan kekuatan lahir dan batin untuk berpegang teguh pada kebenaran itu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.